Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi di acara kesayangan kita, Solusivitas. Obrolan santai namun tetap solutif. Nah, Bapak Ibu, salam kenal. Saya Diar, Dr. Ahmad Budiarto, SPMSI, dosen hortikultura Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Kali ini, tema Solusivitas adalah sukun sebagai pangan masa depan. Saya tidak sendirian. Kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Ibu narasumber. Saya perkenalkan dulu, dari yang paling dekat dengan saya ada Bapak Dr. Insinyur Ahmad Dimyati MS. Beliau ini adalah Dirjen Hortikultura periode 2005 sampai dengan 2010. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Sudah siap berbagi seputar sukun? Insya Allah. Baik. Saya mau menyapa narasumber saya yang kedua, Bapak Dr. Insinyur Medi Rahmadi MP. Beliau adalah Dekan Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran periode 2021-2025. Beliau juga merupakan dosen pemuliaan tanaman. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik, Alhamdulillah. Sudah siap untuk berbagi tentang sukun? Insya Allah. Nah, tidak ketinggalan juga ada narasumber yang paling cantik di Solusivitas kali ini, Ibu Dr. Insinyur Sarifah Nurjana, MAPP SC. Beliau ini adalah Dekan Fakultas Teknologi Industri Pertanian periode 2021-2025. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap berbagi seputar sukun? Baik. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita mau bicara banyak tentang sukun, tapi sebelumnya kita mulai dari sebenarnya bagaimana sih pengembangan sukun dikaitkan dengan konteks pengelolaan sumber daya alam dan juga lingkungan. Kita mau dengar penjelasan dari Bapak Dimyati. Mangga Pak. Sukun itu kan merupakan salah satu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang hidup di dunia ini sebagai bagian dari kekayaan keragaman hayati yang ada di bumi, yang punya juga fungsi sangat strategis dalam memelihara lingkungan, memelihara kelestarian lingkungan dengan karakternya yang merupakan pohon tinggi dengan daun rimbun berdaun lebar. Dia bisa menjadi pohon dalam penyangga curahan air hujan, mencegah erosi tanah, kemudian menyediakan sumber oksigen yang melimpah untuk kita bernafas dari udara. Jadi sukun punya, dari sisi itu sukun punya fungsi yang sangat penting dalam melengkapi kebutuhan manusia membangun peradaban di dunia ini. Itu barangkali. Wah, menarik ya Pak ya. Jadi sukun ini selain bahan pangan, dia itu ternyata agen lingkungan, karunia Allah begitu ya Pak ya. Wah, menarik sekali teman-teman. Nah, lanjut kita mau dapat insight dari Pak Medi dan Ibu Syarifah terkait sejauh mana sih sebenarnya penelitian dan pengembangan sukun yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti yang ada di Fakultas Pertanian dan juga Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Mangga Pak Medi. Ya, khusus bicara sukun, di Fakultas Pertanian belum banyak. Tapi kami meyakini sukun ini menjadi penting karena apa? Karena diversifikasi pangan. Kami juga memiliki ahli-ahli untuk tanaman perkebunan, yang kemudian tadi disampaikan bahwa ini adalah tanaman-tanaman keras. Kami juga punya ahli tanaman-tanaman pangan. Jadi apabila kemudian kita khusus kaji sukun, saya pikir kami mampu mengelolanya, mengatasinya, sehingga kami meyakini akan diperoleh suatu temuan sukun yang kemudian membawa dampak maslahat yang baik bagi kita nanti ke depan. Saya pikir seperti itu, dari situ nanti kita bisa dapatkan lagi informasi lebih lanjut perihal on-farm, kegiatan budidaya sukun yang bermaslahat. Saya pikir seperti itu Pak Diar. Terima kasih, berarti Fakultas Pertanian ini optimis untuk mengawal pengembangan sukun. Bagaimana menurut kacamata dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Ibu?
Ya, baik. Terima kasih Kang Rahmat. Jadi di fakultas kami ini sudah melakukan beberapa penelitian tentang produk-produk yang berasal dari sukun. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa sukun itu seperti dikatakan Pak Dim tadi ya, bahwa sukun itu banyak sekali mengandung karbohidrat. Sekitar 28% dari sukun pada saat dia basah itu mengandung kandungan karbohidratnya itu 28%. Ini sangat tinggi. Kalau kita bikin tepung, dia itu sekitar 84% kandungan karbohidrat. Jadi tidak jauh beda dengan beras, gitu ya. Kemudian yang berikutnya produktivitas tanaman sukun itu kan sangat tinggi ya Pak ya. Ada sekitar 200 sampai 300 pohon barangkali. 200 sampai 300 buah sekali musim gitu. Nah, itu kan potensinya tinggi sekali. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita lihat bahwa apa yang dilakukan masyarakat, pemanfaatan sukun ini masih terbatas pada dikukus, kemudian dibikin keripik dan digoreng itu saja. Jadi belum dieksplor. Untuk itu di fakultas kami saat ini ada 3 hal yang sudah kita laksanakan. Yang pertama adalah membuat produk antara, yaitu tepung dan pati sukun. Kalau tepung itu artinya sukun kemudian kita keringkan, kemudian kita giling. Tapi kalau pati itu kita ambil patinya. Komponen utamanya itu di situ ada amilosa, amilopektin. Nah, itu nanti pemanfaatannya menjadi lebih banyak kalau kita rubah menjadi pati. Yang kedua penelitian yang kita lakukan adalah pemanfaatan tepung sukun. Tepung sukun ini selain karbohidratnya tinggi juga banyak komponen seperti mineral-mineral yang ada di dalamnya dan kita gunakan untuk produk-produk bakery dan juga produk-produk untuk mie. Bakery itu kita coba untuk cake dan juga untuk biskuit-biskuit. Alhamdulillah itu sudah berhasil gitu ya. Kemudian yang berikutnya pati. Nah, pati ini komponen yang khusus kita ambil karena tadi karbohidrat kan sebagian besarnya adalah pati. Pati itu kita ekstrak, kemudian sebenarnya pati itu akan banyak sekali manfaatnya nanti. Tidak hanya untuk pangan, tapi untuk non-pangan juga. Kalau sebagian besar yang kita lakukan masih untuk yang pangan. Contohnya begini, kalau pati itu kita modifikasi bisa menjadi dextrin, wah itu di Indonesia kan impornya masih sangat tinggi. Itu bisa kita gunakan untuk dextrin sebagai emulsi dan sebagainya. Kemudian berikutnya bisa juga digunakan sebagai pati preglutanisasi. Jadi kalau kita punya produk dari sup yang mudah larut, nah itu adalah salah satunya produk dari pati tersebut. Kemudian apalagi penelitian ya. Nah, jadi 3 hal besar tadi yang kami lakukan, tapi tentu ini kita harus kembangkan lagi untuk kedepannya karena kita sebagian besar masih di pangan. Non pangan juga banyak, dari pati kan bisa sampai biofuel gitu ya, bioenergi kan dari etanol itu kan dari pati dan yang lainnya. Demikian. Baik, wah jadi teman-teman saya melihat optimisme dari baik Fakultas Pertanian, Fakultas Teknologi Industri Pertanian untuk mengawal pengembangan sukun. Kalau boleh saya nambahin sedikit. Boleh sekali. Jadi karena tadi dikatakan keunggulan sukun dalam hal kandungan karbohidratnya dan dibandingkan dengan padi ya, perlu ditambahkan kelebihan sukun dari padi itu karena dia ditanam sekali berbuah secara perennial. Berulang kali ya Pak. Sedangkan padi kan setiap mau berbuah harus ditanam baru gitu ya. Jadi itu lebih menghemat ke pengolahan tanah dan juga mengurangi lagi erosi dari tanah itu akibat hujan. Jadi ada kelebihan dalam hal sekali lagi mengenai konservasi lingkungan. Nah, jadi istilahnya kalau kita bertanam sukun, kita tidak hanya menyiapkan perut kita, tapi menjaga lingkungan. Mungkin begitu ya Pak ya? Oke, baik. Nah, teman-teman semua sudah mulai kebayang ya, begitu banyak sekali manfaat dari pengembangan sukun. Mungkin selanjutnya saya ingin bertanya kepada Pak Dimyati. Sebenarnya di Indonesia Pak, sudahkah sukun itu dibudidayakan atau masyarakat itu budidaya sukun secara intensif atau bagaimana statusnya Pak sekarang di Indonesia? Baik,
ini mungkin perlu satu inventarisasi, lalu karakterisasi dan dokumentasi dari apa yang ditanyakan itu. Dan seperti dikatakan Pak Medi tadi, masih sedikit penelitian mengenai sukun itu dilakukan. Namun dari pengalaman saya dalam kegiatan bekerja selama ini, baik di birokrasi maupun sebagai peneliti, itu sukun baru ditanam sebagai tanaman sisipan di kebun-kebun atau di halaman, sehingga belum ada satu perkebunan sukun dalam skala luas, itu seperti perkebunan sawit atau perkebunan tebu atau padi apalagi. Nah, jadi masih dalam kondisi seperti itu. Namun walaupun demikian, bukan tidak pernah dilakukan usaha oleh pemerintah untuk lebih mensosialisasikan sukun ini. Jadi di zaman Pak Bungaran sebagai Menteri Pertanian waktu itu, kami pernah ditugaskan untuk membuat pameran mengenai pengolahan sukun, bahkan disertai dengan lomba antar daerah untuk mempromosikan berbagai produk olahan dari sukun. Di samping itu juga kami mendapat tugas untuk menyediakan bibit sukun. Jadi kalau sekarang alhamdulillah bisa kita lihat banyak pohon sukun di pinggir jalan atau di halaman rumah, itu antara lain karena penyediaan bibit yang dilakukan pada masa itu. Dan itu juga berulang di periode berikutnya. Baik. Wah, kita jadi dapat banyak insight. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita lanjutkan, mungkin kita jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, pemirsa. Usai jeda, kita akan kembali lagi di Solusivitas, obrolan santai namun tetap solutif. Halo pemirsa, jumpa lagi di Solusivitas, obrolan santai namun tetap solutif. Nah, kita lanjutin lagi diskusi kita tentang sukun sebagai pangan masa depan. Kali ini saya mau dapat insight dari Pak Dr. Medi. Menurut Pak Dr. Medi, sejauh mana sebenarnya di Indonesia sukun itu sudah dibudidayakan, Bapak? Baik, terima kasih. Tadi sampaikan, kita sepakat ya, bahwa sukun itu penting. Sukun itu bagus untuk diversifikasi, untuk penyediaan pangan ya. Sejauh ini yang saya ketahui terbatas untuk budidaya sukun. Tadi Pak Dim sudah menyampaikan bahwa kebanyakan ditanam di lahan-lahan pekarangan. Kenapa? Kok tidak intensif? Menurut saya ada satu hal yang menjadi permasalahan pertama adalah umurnya panjang. Nah, kemudian solusinya seperti apa? Sebetulnya kita bisa membuat semacam perkebunan sukun. Nah, kemudian dipadukan, namanya alley cropping, dipadukan dengan tanaman-tanaman semusim seperti begitu. Sehingga kalau bahasa sehari-harinya ditumpang sarikan. Nah, kemudian ditumpang sarikan sehingga kemudian sebelum sukun itu memperoleh hasil, kita bisa dapatkan produk dari tanaman semusim seperti apa. Itu kalau kondisi seperti sekarang, sukun belum berkembang. Ke depan, tadi Bu Sarifah sudah menyampaikan, kita bisa rakit sukun ini menjadi varietas unggul. Kita bisa bangun sukun ini tadi karbohidrat lebih tinggi, teksturnya lebih tinggi melalui kegiatan pemulihan tanaman. Memang kegiatan pemulihan tanaman di sukun ini yang sepengetahuan saya belum banyak, Pak Diat. Belum banyak. Ada beberapa keterbatasan. Keterbatasannya itu adalah karena kebanyakan sukun tidak berbiji. Nah, ini kendala. Tapi bagi kami bukan menjadi masalah. Kita bisa lakukan dengan mutasi, kita besokkan dengan transgenik seperti apa, sehingga kemudian bisa bermanfaat lagi, masyarakat bisa memperoleh sesuatu yang lebih dari hanya sekedar tanaman sukun seperti sekarang. Kalau kemudian dari literatur, dari baca-baca di YouTube ya, di internet, bisa menghasilkan 80 buah ya. Kalau kemudian kita itu belum kita tangani dengan ilmu, dengan teknologi. Kalau kita tangani ilmu teknologi, kita bisa tingkatkan. Kalau itu bisa ditingkatkan, kemudian tadi kandungan dextrina tinggi, saya pikir masyarakat akan tertarik seperti itu. Sehingga kemudian kalaupun harus ditanam pekarangan, manfaatnya juga besar. Tinggal kemudian kita
bagaimana mengumpulkan buah-buah sukun ini, kemudian diolah sehingga kemudian bermanfaat buat masyarakat. Saya pikir seperti itu, kita tidak boleh tinggal diam, ada banyak yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan manfaat dari sukun ini. Baik. Kalau boleh saya tambahkan lagi. Nah, Boleh, jadi Bapak. tadi kan disinggung mengenai karakter sukun yang tidak berbiji itu. Sehingga perbanyakan sukun itu mengandalkan stek dari akar. Jadi dari akar tumbuh tunas diambil untuk diperbanyak. Nah, namun dari pengalaman kami sebagai penelitian waktu itu, ada teman-teman peneliti buah yang membuat okulasi sukun dengan keluih. Karena keluih kan berbiji. Jadi batang bawahnya menggunakan keluih, lalu sukunnya di grafting kepada kepada batang bawah dari keluih itu. Jadi ini di samping bisa membantu mempermudah penyebaran dari sukun, juga ini membantu memperdalam akar dari tanaman itu sehingga sekali lagi lebih konservatif terhadap lahan. Ya, terima kasih Bapak. Wah, nambah banyak insight. Kemudian saya ingin dapat gambaran dari Ibu Dr. Syarifah. Sejauh mana FTIP Unpad memberdayakan sukun itu sendiri di masyarakat, Ibu? Baik, terima kasih. Selama ini kami belum banyak ya untuk menyampaikan informasi tentang pemanfaatan sukun ke masyarakat. Yang kami lakukan masih dalam ranah Tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi di pengajaran di sini kami punya beberapa mata kuliah yang terkait dengan persukunan ini. Ada mata kuliah yang namanya teknologi tepung dan pati. Nah, tentu itu salah satunya adalah mengeksplor pemanfaatan pemanfaatan sukun untuk diolah menjadi tepung dan pati. Kemudian ada mata kuliah yang namanya teknologi bakery. Ya, di situ juga tentu adalah memanfaatkan tadi tepung lokal sukun dan patinya untuk diolah menjadi produk-produk bakery, dan juga ada juga mie. Kemudian sebagai sarana prasarana untuk nanti mengembangkan sukun, ada beberapa mata kuliah misalnya ekonomi teknik. Nah, tentu nanti kalau masyarakat ingin mengembangkan kan harus tahu nih bagaimana kira-kira secara ekonomisnya gitu. Ada juga teknik tata letak. Jadi kalau kita membuat pabrik, tata letaknya harus seperti apa gitu. Itu dari sisi pendidikan. Nah, mudah-mudahan dengan kita memberikan ke mahasiswa itu kan nanti jadi agent of change di masyarakat. Jadi dia bisa memberikan ilmunya ke sana. Kemudian kalau penelitian tadi sudah kami sebutkan. Nah, yang ketiga adalah dari pengabdian masyarakat. Kami ada beberapa kali memberikan pelatihan kepada masyarakat. Di antaranya kami bekerja sama dengan Kabupaten Cimahi, ada Dinas Ketahanan Pangan. Mereka kami latih si UKM-UKM tentang bakery dan sebagainya. Kita latih untuk menggunakan tepung dari sukun ini sebagai bahan pengganti atau setidak-tidaknya sekian persen pengganti dari terigu. Kemudian juga kita pernah memberikan pelatihan ke ibu-ibu yang berpotensi untuk mengembangkan UKM gitu ya, oleh Dompet Duafa. Mereka punya CSR gitu di Bandung. Kemudian kita latih membuat mie dari tepung sukun gitu. Kemudian kita juga memberikan pelatihan ke beberapa tempat pada saat ada program yang namanya pengabdian kepada masyarakat. Kan kita selalu ada. Kita juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada ibu-ibu. Tapi tentu saja itu tadi belum secara luas. Barangkali harus ada kerjasama dengan pihak swasta, dengan penggiat sukun, dengan pemerintah dan sebagainya, agar pemanfaatan sukun ini bisa lebih tersosialisasi dengan baik. Demikian. Baik, Pak Dimyati dan Pak Medi ada tambahan mungkin terkait dengan pemberdayaan sukun di masyarakat?
Ya, kalau kalau saya ambil peran, Fakultas Pertanian ambil peran, kami mengambil peran di hulu. Jadi kami penting untuk memberikan penyadaran bagi masyarakat bahwa sukun ini penting. Kalau tadi disampaikan tentang kegiatan pengabdian pada masyarakat, ya peran kami adalah mensosialisasikan bagaimana pentingnya sukun ini sebagai langkah ekologis, sebagai langkah penyediaan pangan, dan sebagainya. Jadi peran kami ada di hulu, ya selanjutnya supaya nanti Bu Syarifah dan kawan-kawan terjaga kegiatan-kegiatannya, kami menyediakan kondisi-kondisi yang bisa dimanfaatkan bagi pengolahan-pengolahan. Saya pikir begitu. Baik. Terkait dengan pemanfaatan sukun tadi melalui pati maupun melalui tepung, mungkin juga ada karakteristik khusus pada tepung atau pati sukun itu yang barangkali nanti bisa dieksplor lagi untuk pemanfaatan yang lebih spesifik atau lebih unik. Ini mungkin bisa juga langsung dikaitkan dengan peningkatan variasi menu kuliner Indonesia barangkali gitu ya. Dan ini sekarang kan banyak kegiatan terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif, lalu pariwisata, kuliner, itu kan barangkali sukun dengan tepung dan pati sukun bisa masuk juga di era itu. Perlu penelitian lebih jauh. Namun saya juga perlu menambahkan bahwa yang melakukan penelitian itu tentu saja bukan hanya Unpad. Saya tadi menyebut okulasi sukun kepada kluwe, itu sudah dilakukan teman-teman dari Balai Penelitian Buah Tropika di Solok. Jadi mungkin kita bisa bekerja sama dengan mereka juga gitu. Yang sekarang sudah menjadi bagian dari BRIN barangkali ya. Ya. Wah, semakin menarik perbincangan kita tentang persukunan. Teman-teman pemirsa jangan kemana-mana, di segmen selanjutnya kita akan membahas tentang inovasi pengembangan sukun dan peluang ekonominya. Tetap di Solusivitas, obrolan santai namun tetap solutif. Halo pemirsa, kembali lagi di Solusivitas, obrolan santai namun tetap solutif. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan tentang sukun. Kali ini saya mau dapat gambaran dari Ibu Dr. Syarifah. Berbicara tentang sukun, apakah sukun ini akan menjadi suatu peluang usaha dalam skala industri yang bisa bermanfaat secara ekonomi, Ibu? Oke, baik. Tadi kalau kita lihat dari potensi produktivitas ya, sukun cukup tinggi tadi ya. Kemudian dari kandungannya juga karbohidratnya sangat tinggi. Berikutnya adalah sukun itu tepungnya atau patinya itu dia tidak mengandung gluten. Dia gluten free. Sehingga dia berpotensi setidak-tidaknya komplementari gitu ya dengan terigu, menggantikan sebagian dari terigu. Misalnya kalau kita ingin mengembangkan produk-produk pangan gitu. Tentu jadi ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan daya guna dari tepung sukun kita gitu. Kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa pemanfaatannya masih belum banyak, sehingga kalau kita eksplor lebih banyak, tentu ini menjadi nilai tambah yang lebih tinggi untuk sukun kita. Kemudian juga teknologi untuk memproduksi tepung dan pati sukun itu termasuk teknologi yang tepat guna. Jadi bukan merupakan teknologi yang tinggi, jadi mudah untuk diaplikasikan di masyarakat. Jadi dari beberapa hal itu tentu menjadikan sukun ini mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk bisa kita kembangkan lebih lanjut ke arah industri, baik industri kecil atau industri besar. Gluten free itu penting ya Bu ya, karena gluten itu bisa
menimbulkan alergi pada orang-orang tertentu ya. Iya, Betul itu. betul sekali. Ada orang-orang yang memang alergi terhadap gluten. Nah, itu bisa menggunakan tepung. Tapi dari hasil penelitian kita memang belum bisa 100% produk dari terigu itu bisa kita ganti. Ada beberapa yang bisa 50, tapi ada juga yang bisa 75. Oke. Jadi optimisme industrialisasi sukun begitu ya Bu ya? Insya Allah. Sangat bermanfaat secara ekonomi. Itu baru dari pangan ya, belum lagi yang non pangan gitu ya. Jadi masih banyak sekali yang belum kita eksplor dan potensial untuk dieksplor terkait dengan sukun. Nah selanjutnya teman-teman, kita akan diberikan bocoran dari Pak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Kabarnya akan ada kebun sukun di Unpad. Mari kita tanya langsung kepada beliau. Bapak, boleh kita diberi bocoran rencana pembuatan kebun sukun di lingkungan kampus Unpad Jatinangor. Bagaimana Bapak? Ya, ini penting ya. Ketika kita ingin membangun sukun, kita mesti siapkan dari hulunya. Nah, kami di Fakultas Pertanian ada beberapa langkah. Langkah pertama adalah kami ingin coba bangun, ingin coba kembangkan, coba rancang 1 hektar dulu. 1 hektar kita buka, 1 hektar kita buka untuk pengembangan sukun. Untuk apa sih? Untuk koleksi. Koleksi plasma nutfah kalau istilah kami. Koleksi sumber daya genetik yang kemudian bisa kita manfaatkan buat pengembangan yang lain. Sambil jalan, tentu dibangun juga bersama dengan kelompok KTS ya, kelompok Tepung sukun. Kita coba identifikasi, kita coba kumpulkan koleksi sukun dari seluruh Indonesia. Jangan salah, sukun itu pusat penyebarannya di Indonesia. Memang asal-usulnya nggak diketahui, tapi penyebarannya Indonesia, terutama Indonesia bagian timur. Kalau seperti itu kan nggak ada salahnya kalau kemudian kita kumpulkan, kita jadikan satu koleksi di situ. Nah ini penting sebagai langkah awal untuk pengembangan sukun, nanti penyediaan dari Bu Syarifah, penyediaan bahan-bahan untuk diolah, untuk bahan-bahan nanti kemudian menjadi bahan obat gitu. Nanti sambil jalan, kalau udah 1 hektar, koleksi-koleksi sudah terkumpulkan, sambil jalan kita coba masuk ke penelitian-penelitian. Tadi disampaikan satu sukun bisa 80 buah ya Pak Dimyati ya? Saya tapi ada yang lebih banyak juga dari situ banyak. Ya. 80 buah kami yakini itu belum didukung oleh teknologi budidaya. Iya betul. Saya yakin. Betul. Kalau kemudian kita masukkan teknologi budidaya, pertanyaannya apakah 80? Tentu enggak. Nah, teknologi budidaya seperti apa? Yang kami yakini adalah teknologi budidaya pemupukan. Kalau jarak tanam seperti sudah fix, nampaknya 5 kali 5 meter cukup gitu. Teknologi budidaya pemupukan. Kita tahu sukun ini umurnya panjang dan tadi sudah disampaikan tanpa dipupuk berbuah. Kalau dalam bahasa kami di pertanian, ya jangan tanpa dipupuk, harus kita pupuk supaya buahnya makin banyak, supaya tadi kandungan kecukupan karbohidratnya mencukupi. Nah, itu langkah berikutnya gitu. Langkah berikutnya apabila sudah tadi koleksi, pembukaan lahan kebun, koleksi, kemudian kita memperoleh sesungguhnya sukun itu bagaimana pemupukannya di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga seperti apa. Nanti kita perluas sampai juga dengan menjadi milik Unpad, milik KTS. Kalau sudah milik Unpad seperti apa? Dari hulu sampai hilir kita lakukan semua di Unpad. Itu dalam benar saya Pak Dim. Dari hulu sampai di hilir itu kita lakukan semua, di hulunya kami, di hilirnya mungkin nanti Bu Syarifah dan kawan-kawan dari FTIP. Dari situ juga bisa dikaji tentang ekologisnya. Di FTIP juga ada TTA, teknik tanah air, yang mendalami tentang konservasi. Nanti kemudian yang belum kita garap, yang masih baru informasi saja bahwa ternyata katanya kandungannya juga bisa dijadikan obat, kita tarik ke farmasi. Biologinya kita tarik. Intinya adalah cerita tentang ini cita-cita yang kemudian tampaknya harus segera kita realisasikan. Kita buka lahan, kita bangun kebun koleksi, kita lakukan pengumpulan plasma nutfah, kita bangun budidaya yang betul, dan kemudian menjadikan kira-kira kalau mimpinya gitu tadi ya, koleksi sukun di Unpad adalah yang terlengkap, itu cita-citanya.
Begitu barangkali gambaran pengembangan sukun yang kemudian harus kita lakukan, karena menurut saya tadi sumber pengembangan sukun tidak ada di tempat lain selain Indonesia Timur. Kalau Indonesia Timur, kemudian di mana kita ambil peran? Ya, disitulah sukun. Tidak ada sukun di negara-negara lain, negara-negara maju tidak ada. Kita tempatnya. Itu tadi menurut saya. Ya. Wah, rencana baik ini mudah-mudahan segera terrealisasi. Mungkin dari Pak Dimyati, mohon maaf, tanggapannya terkait dengan rencana baik tersebut, Bapak. Ya, saya kira tadi koleksi dan konservasi plasma nutfah sukun yang ada di Indonesia itu sangat baik. Bahkan saya mikir 1 hektar mah nggak cukup, Pak, harus lebih luas lagi gitu ya. Tapi itu karena saya memang terlalu agresif barangkali. Tapi yang penting bahwa di Indonesia sendiri pasti terdapat ratusan varian dari sukun dan di tiap daerah. Saya sepanjang pengetahuan saya yang mungkin juga tidak terlalu komprehensif, saya pernah makan sukun yang paling enak itu di Sulawesi Selatan. Nah, barangkali itu harus disusul lagi ke sana, Pak Medi. Kemudian selain di Indonesia, tentu saja di beberapa negara bahkan sukun menjadi makanan pokok ya, seperti di Samoa, di Tahiti. Nah, itu juga barangkali kerjasama kita dengan negara-negara itu bisa juga memperkaya kekayaan plasma nutfah kita. Ini tentu saja karena sudah ada semacam kesepakatan internasional mengenai tukar-menukar plasma nutfah, tentu juga kita harus artinya mengapresiasi peraturan tersebut dan kita memanfaatkan semaksimal mungkin dari kekayaan plasma nutfah yang nanti terkumpul itu. Dan ini boleh mimpi sedikit? Boleh. Bang Der. Gini, sukun itu kan spesies yang tidak berbiji. Tapi dia bentuknya pun mirip dengan kluwih yang berbiji. Lalu di antara yang berbiji itu ada nangka, ada cempedak yang masih dalam satu genus kalau nggak salah. Famili. Nah, ini barangkali dengan teknologi sekarang kan sudah ada DNA editing ya. Bukan tidak mungkin bahwa apa yang ada dalam cempedak atau dalam nangka itu bisa juga diinkorporasikan ke dalam sukun untuk memperoleh kualitas tepung tertentu yang nanti mungkin FTIP bisa mengambil manfaat lebih tinggi lagi. Tapi ini kan mimpi orang tua, Pak. Ya. Ini. Kalau cerita mimpi memang nggak cukup 1 hektar. Jadi itu langkah nyata pertama yang kita siapkan. Yeah. Nanti kemudian kita lihat responnya seperti apa, tentu kita kembangkan. Tapi kalau bermimpi ya kita punya areal sampai 30 hektar, kita jadikan semua juga bisa. Nah, gitu cerita. Tapi yang maksud saya adalah realistis dulu 1 hektar kita buka, karena 1 hektar itu bisa 400 pohon. Ya, berarti 400 jenis. 400 pohon itu bisa macam-macam. Nah, jadi permasalahan adalah barangkali juga bisa dibantu dari Pak TS, bagaimana kita mengkoleksi, mengumpulkan plasma nutfah dari daerah. Nah, jadi seperti gitu. Nanti 1 hektar terpenuhi, ada lagi koleksi, ya kita berpikir kembali. Tambah. Ya. Gitu barangkali penjelasan. Yang penting barangkali pemanfaatannya yang dari 1 hektar itu ya, pemanfaatan plasma nutfah. Ya. Karena sukun ini bagi kami, kalau boleh dibilang sesuatu yang baru, jadi kita mesti dalami dulu. Begitu. Baik. Wah, rencana menarik. Semoga segera terrealisasi, teman-teman, Bapak Ibu, pemirsa semua. Nampaknya harus jeda terlebih dahulu. Kita lanjutkan nanti Solusivitas usai jeda berikut. Halo pemirsa, kembali lagi di Solusivitas, obrolan santai namun tetap solutif. Nah, kita sudah ada di segmen akhir perjumpaan kita kali ini.
Selanjutnya, kita mau dengar dari Bapak Ibu narasumber, apa sih harapan-harapannya terkait dengan pengembangan sukun sebagai bahan pangan di masa depan. Mulai dari Pak Dimyati. Harapannya Bapak? Yang teringat di pikiran saya sekarang, katanya dunia sedang terancam oleh food security. Jadi ini isu yang saya kira sangat strategis dan sukun bisa memberikan kontribusi yang besar untuk mengamankan food security kita. Namun kita tentu saja harus punya kepedulian, kemudian keinginan dan usaha-usaha saintifik yang lalu bisa aplikatif agar tadi potensi kontribusi sukun yang besar itu bisa benar-benar diimplementasikan, dan saya kira UNPAD punya posisi yang bakal sangat strategis, karena pertama kita menjadi pendahulu yang lebih komprehensif terhadap isu ini dengan melibatkan banyak fakultas di dalam kegiatan ini. Kemudian dukungan dari alumni, insya Allah tadi sudah terbentuk kelompok tepung sukun yang diprakarsai oleh teman-teman alumni Faperta, yang itu tentu juga akan memberikan kontribusi kontinu walaupun kami sudah tua-tua. Ini pimpinannya itu Kang Sarjono itu angkatan 60 berarti. Tapi masih semangat. Masih semangat, ya. Lebih semangat dari saya kalinya mungkin. Jadi itu mungkin menjadi modal awal untuk meningkatkan kontribusi UNPAD ke dalam percaturan food security di Indonesia. Gitu. Baik, selanjutnya kami akan mendengarkan harapan dari Pak Dr. Medi, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran terkait dengan pengembangan sukun. Bagaimana Bapak? Yang pertama ingin melengkapi dulu dari Pak Adim. Tadi diperkenalkan KTS, kelompok tepung sukun. Ini akan bekerja lintas fakultas, tidak mengenal kotak-kotak fakultas-fakultas. Nah, kelompok tepung sukun ini memang diprakarsai oleh alumni Fakultas Pertanian, tapi bekerjanya Bu Syarifah sendiri juga masuk kelompok tepung sukun. Ya. Jadi kita bekerja di KTS untuk atas nama untuk membangun UNPAD. Kalau kemudian menindaklanjuti pertanyaan tadi dari Pak Diar tadi, jadi harapan saya sih pertama kami ingin segera mewujudkan kebun koleksi tadi itu. Kami ingin segera bisa memperoleh akses tentang Pasanuta, sehingga kami ingin juga berikutnya adalah nggak selesai sampai di situ. Berikutnya adalah kami ingin memperoleh bagaimana caranya memperoleh sukun yang lebih baik dari yang sekedar dibudidayakan oleh masyarakat. Kalau tadi 80 buah, kami pengen lebih banyak, gimana caranya. Kalau kemudian dari secara pemulihan tanaman juga kami ingin memperoleh sesuatu yang baru, yang kemudian menjadi identitas bagi kita, bagi UNPAD, bahwa UNPAD nanti identik gitu Pak Dimyati, identik sama sukun. Identik sama sukun. Nah seperti itu barangkali harapannya dari lingkup kami di Fakultas Pertanian, yang perannya adalah bekerja, berkegiatan di hulu sebelum sampai kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya di pengolahan di lebih hilir. Saya pikir begitu, Kang Dian. Baik, terima kasih Bapak. Berikutnya pandangan dari Ibu Dr. Syarifah terkait dengan harapan pengembangan sukun. Mangga Ibu. Baik, terima kasih. Jadi harapannya adalah tentu dengan adanya inisiasi kolaborasi ini, kita bisa menjalin lebih banyak lagi terkait dengan penelitian-penelitian untuk pemanfaatan sukun. Kemudian yang berikutnya dengan adanya kolaborasi ini tentu nanti bahwa kita perlukan lagi pemasyarakatan yang sosialisasi yang bisa lebih luas gitu. Kalau tadinya kalau sendiri-sendiri itu biasanya kan kurang bisa luas, kecil skopnya. Tapi kalau dengan adanya kolaborasi dari banyak pihak termasuk dari penggiat begitu ya, wah itu insya Allah sukun itu betul-betul menjadi sesuatu yang potensial untuk dikembangkan. Mungkin begitu teman-teman. Terakhir
kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Ahmad Dimyati MS, Dirjen Hortikultura periode 2005 sampai dengan 2010, Bapak Dr. Insinyur Medi Rahmadi MP, Dekan Fakultas Pertanian periode 2021-2025, Ibu Dr. Syarifah Nurjanah MAPPSC, Dekan Fakultas Teknologi Industri Pertanian periode 2021-2025. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah berkenan bertukar pandangan terkait dengan sukun. Semoga rencana-rencana baik terkait dengan pengembangan sukun di masa yang akan datang ini menumbuhkan optimisme atau kepercayaan diri. Tidak hanya bagi generasi Bapak Ibu, tapi juga generasi saya dan generasi milenial nantinya. Semoga semuanya menghasilkan kebermanfaatan baik di bidang industri maupun pendidikan. Baik pemirsa, kita akhiri program Solusivitas kali ini. Tetap saksikan program Solusivitas dan program menarik lainnya di Divya Unpad TV. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.